أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikat, yang mana para malaikat turun dan meletakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu yang ridho dengan apa yang mereka cari, mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, ilmu yang membawa seseorang kepada kesuksesan bukan hanya di dunia, tetapi yang paling penting, yang lebih penting adalah kesuksesan di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita telah membahas muqaddimah dari kitab atau dari apa yang akan kita bahas, yaitu hilyatul talibil ilm, hiasan para penuntut ilmu, yang mana ilmu adalah merupakan kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan pokok seorang manusia di dunia ini. Karena kebutuhan terhadap ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sementara kebutuhan fisik, kebutuhan pokok itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dunia. Makanya kebutuhan kita terhadap ilmu sesungguhnya jauh lebih besar, karena ini akan berpengaruh apa yang kita dapatkan, ilmu yang Allah berikan kepada hamba ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebutuhan pokok kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dibutuhkan oleh fisik kita, bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, akan tapi Allah berikan kepada seluruh hambanya. Rizki yang Allah berikan itu mencakup semua manusia dan bahkan semua makhluk hidup. Allah Azza wa Jalla memberikan di dunia ini. Rahmat Allah ketika dibagikan kepada penduduk dunia, maka cakupannya untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk Allah yang menjamin rizkinya, kebutuhan hidupnya, untuk jasadnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, rizki yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Maka di antara yang paling penting adalah ilmu yang juga bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhiratnya. Nah, ilmu inilah yang menjadi bekal sesungguhnya ketika kita di dunia untuk kehidupan yang lebih besar dan lebih hakiki. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Ma innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Lahiyal hayawan.
Hayawan artinya kehidupan yang sebenarnya. Karena sebenarnya kehidupan yang ada di dunia sementara, fana. Sementara akhirat ini yang kekal abadi. Nah, di dalam ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul dan diwariskan kepada hambanya yang terpilih, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mendapatkan warisan para nabi ini. Sebagaimana para nabi dan rasul adalah manusia terpilih oleh Allah Azza wa Jalla, maka demikian pula para pengikut nabi dan rasul. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dan manusia-manusia pilihan itu adalah orang-orang yang betul-betul diberikan oleh Allah pilihan dan memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Maka hendaknya kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak terpilih itu, tapi hendaknya kita menjadi bagian di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan nikmat dan rahmat terbesarnya. Nikmat dan rahmat yang terbesarnya. Karena ilmu adalah bekal untuk akhirat yang paling penting. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam bait syair, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala banyak menulis syair-syair yang luar biasa. Beliau adalah seorang Quraisy, dan bahasa Arabnya bahasa Arab yang menjadi hujjah, disebut hujjah dalam bahasa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ra'aitul ilma sahibahu karim. Aku melihat ilmu itu orang yang memilikinya mulia. Walau waladathu aba'un li'am. Meskipun dia itu lahir dari bapak-bapak nenek moyangnya itu adalah orang-orang yang li'am, orang yang sifatnya adalah li'am. Li'am itu licik ataukah keji ataukah buruk. Nah, ini meskipun nasab, dari segi nasab orang itu dia bapak nenek moyangnya itu orang-orang yang jelek, tetapi ketika dia menjadi orang yang berilmu, maka oleh Allah dimuliakan. Meskipun dia lahir dari keluarga yang rendah, bahkan mungkin keluarga pencuri, keluarga perampok, keluarga apapun yang hina di masyarakat dan rendah, tetapi ketika menjadi seorang yang berilmu, diberi ilmu oleh Allah, maka ilmu yang akan mengangkat dirinya dan bahkan keturunannya setelahnya. Ini yang luar biasa. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Falaisa yazal, kata Imam Syafi'i, senantiasa yarfa'uhu ila an yu'adzama amruhul qaum, yu'adzima amrahul qaumul kiram. Senantiasa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla hingga diagungkan oleh kaum yang mulia. Dia diagungkan, diangkat, dimuliakan oleh orang-orang yang mulia. Ini Masya Allah. Ini keutamaan ilmu dan mencari atau menuntut ilmu. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau banyak menyebutkan dan diantara yang disebutkan Imam Syafi'i tentang ilmu dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada tingkatan, ada tahapan, dan ada adab-adab di dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i juga menyebutkan tentang pentingnya beradab dan menjalani talabul ilm, mencari ilmu itu dengan adabnya. Dan juga tahapannya. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ilmu itu ada arba'atu arba'.
ada 4 tahapan. Ini 4 disebutkan dalam sebagian riwayat 4 jengkal. Ilmu itu arba'atu asbar, dalam sebagian riwayat 4 jengkal. Atau 4 bagian, 4 tahapan. Yang pertama, ini orang yang menuntut ilmu di tahapan pertama. Ini orang yang menuntut ilmu di tahapan pertama, ini biasanya dhanna annahu a'lamun nas. Ini mengira dia seperti orang yang paling tahu. Ini Masya Allah. Ini orang yang penuntut ilmu pertama atau pemula, itu justru biasanya ini malah justru jadi apa? Sok. Ini dia seakan-akan belajar ini sudah maunya langsung dakwahnya kan, langsung ini bahkan menghukumi atau menghakimi bahkan para ulama, subhanallah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan fenomena ini ternyata ini terus tetap ada sampai sekarang ini. Jadi sejak zaman dulu ternyata fenomena itu terjadi. Subhanallah. Sehingga ini kebiasaan orang yang menuntut ilmu pertama kali, saking semangatnya ini luar biasa. Semua orang diingkarinya. Ini begini, ini begitu, dan seterusnya. Ini biasa terjadi. Ini baru menuntut ilmu, orang tuanya pun dimarahi, digurui, dan seterusnya. Kenapa semangat menuntut ilmu? Pertama kali dapat ilmu luar biasa. Seakan-akan yang benar cuma dia saja ketika menuntut ilmu pertama kali. Masya Allah. Nah, ketika yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia melanjutkan, menuntut ilmu itu, annahu qad fatahu minal ilmi syai'un katsir. Semakin banyak dia menuntut ilmu, awalnya dia seakan-akan sudah langsung tahu semuanya. Ketika masuk ke tahapan kedua, dia merasa atau dia kemudian merasakan bahwa banyak ilmu yang tidak dia ketahui. Semakin menuntut ilmu, semakin dia merasa banyak ilmu yang dia belum ketahui. Ini, Masya Allah. Kalau tahapan ini dicapai oleh seorang, ini tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda apa? Kebaikan. Kalau dia merasa seperti itu. Ini. Dan yang berbahaya kalau orang itu hanya sampai kepada yang pertama saja. Menuntut ilmu pertama sudah seperti apa? Syekhul Islam, ya. Ini sudah semua orang dihakimi dan kemudian berhenti sampai di situ saja. Ini. Apalagi ketika dia kemudian langsung ceramah, langsung apa? Ceramah. Ini subhanallah. Nah ini berbahaya. Nah, kalau dilanjutkan, dia semakin semangat dalam belajar menuntut ilmu, karena banyak ilmu yang dia belum ketahui. Ini. Maka apa? Setelah dia menuntut ilmu tahapan yang ketiga, maka tambah semakin banyak, dia banyak kehilangan atau banyak berlipat kali dari sebelumnya. Semakin banyak yang dia belum ketahui. Sampai yang keempat, maka dia akan merasa an ajahlun nas. Saya ini orang yang paling bodoh. Orang yang paling apa? Orang yang paling bodoh. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala demikian. Dan beliau pernah mengatakan, ini, kalau saya berhadapan dengan sesama orang yang berilmu, saya bisa mengalahkan. Kalau debat itu Imam Syafi'i ini menyebutkan orang kalau dihadapi oleh Imam Syafi'i, saya bisa menghadapi mereka dan mengalahkan. Masya Allah, ilmunya Imam Syafi'i atau kemampuan Imam Syafi'i untuk berdebat ini luar biasa. Ini tidak pernah kalah Imam Syafi'i berdebat. Ini kalau yang dihadapi adalah orang yang alim, sama-sama berilmu. Ini sama-sama berilmu,
malah Imam Syafi'i bisa mengalahkan. Tetapi kalau saya menghadapi orang jahil, nah ini orang yang apa? Yang jahil atau orang yang baru tahapan pertama menuntut ilmu, maka Imam Syafi'i mengaku kalah. Tidak bisa mengalahkan orang yang apa? Yang tahapan pertama ini. Karena apa? Tidak bisa dikalahkan karena sudah apa? Dia sulit untuk memahamkan kepada orang yang seperti ini. Orang yang jahil tapi dia sok tahu, atau orang yang dia itu sok mengetahui. Masya Allah. Nah ini makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau termasuk di antara ulama yang memberikan catatan bagi para penuntut ilmu, bagi orang yang ingin menuntut ilmu. Maka beliau menyebutkan orang itu gak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Nah, ini yang terkenal dari perkataan Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Kecuali dengan 6 hal. Nah, ini sa'umbika an tafsiliha bibayan. Aku akan beritahukan kepadamu dengan rinci, secara rinci dengan penjelasan. Padahal cuma singkat Imam Syafi'i ini. Nah, ini ketika menyebutkannya, zakaun, ilmu itu harus diiringi dengan kecerdasan. Artinya apa? Dan kecerdasan itu sebenarnya karunia dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hambanya. Apabila kecerdasan itu digunakan untuk ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat, Masya Allah, ini yang paling apa? Paling sempurna. Ini paling sempurna. Dan puncak ilmu itu sebenarnya adalah justru rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Ini sebenarnya puncak ilmu. Dan ini akhir dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka cirinya atau tandanya ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan, semakin membuat dirinya takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ilmu itu bermanfaat. Kalau dia tambah ilmunya, dia tambah takut kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Semakin dia belajar, semakin dia mendapatkan ilmu, dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kebalikannya, maka ilmu yang dia dapatkan atau yang dia pelajari itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang dia pelajari tambah dia berani, berani melanggar perintah larangan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau ada orang yang seperti ini, maka ilmu yang sebenarnya dia dapatkan, yang ada pada dirinya, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal ilmu yang bermanfaat ini yang penting. Ini ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ini yang kedua, tidak hanya kecerdasan, tetapi harus ada hirsun, bakaun wa hirsun. Ini yaitu apa? Semangat yang terus terjaga sepanjang hidup. Ini yaitu istiqomah dalam apa? Menjaga semangat menuntut ilmu. Ilmu itu bukan hanya untuk orang yang masih muda, tetapi itu ilmu dibutuhkan bahkan orang yang sudah mau mati sekalipun. Orang yang sudah tua renta, ilmu tidak mengenal usia. Karena itu disebutkan oleh para ulama dalam istilah al-ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu minal mahdi, sejak digendong. Maka orang tuanya mengajarkan ilmu kepada bayi yang lahir, baru lahir, maka diajari sedikit demi sedikit. Ini dibutuhkan. Karena itu ilmu agama ini diajarkan dari anak baru lahir. Ini diperdengarkan murattal. Ini diperdengarkan apa? Murattal. Itu salah satu taklim, salah satu pengajaran, bukan sekedar mentransfer ilmu. Ini adalah pendidikan sejak lahir.
Bahkan bukan hanya sejak lahir sebenarnya. Nah, ini bukan hanya minal mahdi. Nah, ini. Akan tapi minar rahim. Mengajarkan ilmu itu bahkan dari sejak ada di dalam apa? Rahim. Ibunya. Ibu seseorang ketika semasa hamil atau bahkan sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Ini ketika ibu itu seorang yang solihah. Ini seorang yang solihah. Ayahnya juga seorang yang soleh. Maka itu sudah merupakan bekal pendidikan awal. Bekal pendidikan dari awal. Nih, untuk anaknya. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Kesolihan anak itu sebenarnya salah satu yang pengaruh paling besar adalah kesolihan orang tuanya. Salah satu kesolihan faktor paling besar kesolihan orang tuanya. Ini yaitu ketika orang tua itu sejak hamil atau bahkan sebelum hamil, bahkan ketika memilih pasangan, memilih suaminya atau memilih apa? Istrinya. Ini betul-betul dia yang dijadikan patokan adalah agamanya. Nah, ini agamanya. Far bidadiddin taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Nah, maka beruntung kamu itu. Beruntung. Ini yang jadikan patokan. Nah, Masya Allah. Ketika calon istri, calon suami yang dipilih adalah orang yang soleh, maka ini meskipun ini orang miskin yang laki-laki atau istrinya ini orang yang miskin, tetapi dia solehah, maka ini lebih baik. Ini yang terbaik. Ketika patokan utamanya adalah apa? Adalah agamanya. Patokan utamanya adalah agamanya. Masya Allah. Memilih pasangan. Nah, ketika hamil, ketika mau berhubungan, ini juga merupakan awal dari apa? Dari pendidikan. Yaitu apa? Dia berdoa ketika mau berhubungan. Sehingga apa? Ketika anak itu dari hubungan yang baik ini diawali dari hubungan doa orang tuanya, Allah juga akan melindungi anak yang ada yang dihasilkan dari hubungan itu, ini akan menjadi baik. Dilindungi dari syaitan. Masya Allah. Perlindungan Allah Azza wa Jalla sejak di dalam janin, sejak di dalam perutnya. Ini pendidikan awal. Nah, ini ibu yang hamil dia membacakan Al-Quran. Nah, ini. Jadi jangan dikira bahwa anak yang masih dalam perut ini tidak mendengar. Indra pertama yang paling sempurna janin. Nah, ini janin itu indra yang sempurna pertama kali itu adalah apa? Telinga. Anak lahir itu matanya belum bisa melihat. Nah, ini belum berfungsi. Mulutnya ini di dalam perut belum berfungsi. Nah, ini matanya juga belum berfungsi. Nah, ini. Tapi yang berfungsi sudah berfungsi sejak di dalam perut. Nah, ini. Yang paling terbentuk lebih sempurna adalah telinganya. Masya Allah. Ini bisa diteliti dalam apa? Dipelajari dalam ilmu biologi. Ini maka yang paling sempurna pertama kali, yang paling berfungsi pertama kali. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Makanya ketika dibacakan oleh seorang ibu anaknya, ini ayahnya, ini Masya Allah. Dan banyak kejadian anak itu ketika lahir, ini dan biasa dibacakan ketika hamil oleh ibunya. Itu anak mudah untuk menghafal. Untuk apa? Untuk menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Ini yang luar biasa. Masya Allah. Jadi pendidikan itu dari apa? Sejak dari dalam apa? Rahim, dalam perutnya. Bahkan orang tuanya. Masya Allah. Maka ini yang akan bisa membawanya. Dan termasuk doa orang tua untuk anaknya. Doa ketika berhubungan, ketika sudah jadi janin,
doakan si anak ini, doakan kepada Allah. Doa itu bisa merubah takdir. Loh, kok bisa berubah takdir? Iya, takdir itu macam-macam. Ini. Nah, takdir ada takdir harian, ada takdir yang menyeluruh untuk seluruh makhluk, dan itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Semuanya itu dicatat oleh Allah, termasuk perubahan takdir itu sudah ditakdirkan, ya, sudah dicatat. Allah sudah mengetahuinya dan dicatat di Lauhul Mahfuz. Termasuk doa. Doa ini sudah dicatat oleh Allah. Si fulan berdoa sehingga yang takdirnya sebelumnya jelek kemudian menjadi baik dengan doa. Ini juga sudah diketahui dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting. Nah, menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu bisa didapatkan dengan sempurna dengan 6 ini. Dzakaun wa hirsun wa ijtihad wa bulghah. Yaitu dengan ijtihad. Ini hirs, semangat, kemudian bersungguh-sungguh. Semangat ini yang akan mendorong dirinya. Dan ketika itu sebelum dia menuntut ilmu, maka dia harus punya semangat. Dan sepanjang dia menuntut ilmu. Dan ketika menuntut ilmu, dia berijtihad, bersungguh-sungguh. Ini bersungguh-sungguh di dalam belajar. Kemudian bulghah, bekal. Ini penting. Bulghah ini apa? Penting. Orang tua yang menyiapkan anaknya, pendidikan anaknya, ini menuntut ilmu untuk anaknya, masya Allah. Ini, apalagi ilmu agamanya. Maka orang tua jangan kemudian anaknya ini dibiayai ketika apa? Ketika belajar ilmu-ilmu duniawi. Ini sekolahnya harus favorit, sekolahnya harus ini dan sebagainya. Nah, ini dibiayai bahkan orang. Tapi untuk membiayai anak ngaji, ini orang tua perhitungannya. Ini banyak orang tua tidak berpikiran untuk mementingkan ilmu agamanya daripada ilmu dunianya. Nah, ini dia membanggakan anaknya ini prestasi dunianya, tapi tidak memperhatikan, mempedulikan bagaimana ilmu agamanya. Sudah bisa baca Quran, nah, ini subhanallah. Kalau dia itu bayar sekolahnya bisa jutaan, tapi kalau untuk TPA ini diminta 100.000. Wah, kok banyak sekali ya, 100.000. Ini termasuk apa, mahal TPA ini. Padahal ini lebih bermanfaat daripada ilmu yang di sekolah. Ini bekal ilmu apa? Ilmu TPA, baca Quran, doa dalam bacaan sholat, ini sekolah sore lah bahasanya. Ini sebenarnya yang lebih penting. Ini kalau nggak mondok, ya kan? Kalau nggak mondok, ini sekolah sore. Ini kadang orang tua perhitungannya, oh ini kok mahal ini sekolah, cari yang murah, ya. Dan seterusnya. Masya Allah. Ini padahal ini yang lebih dibutuhkan untuk dunia dan akhiratnya. Nah, sekolah yang kita mungkin ada nggak sekolah sore di sini? Ya. Ada TPA ya. Nah, TPA. Nah, ini lebih penting sebenarnya. Kalau seandainya mau di skala prioritas, yang justru lebih penting adalah di sini. Nah, wa suhbatu ustadin. Kemudian yang kelima adalah apa? Suhbatu ustad. Dia harus mencari ilmu itu, menuntut ilmu harus melalui ustadz, harus ada gurunya, bukan autodidak. Bahaya. Belajar pertama pakai apa? Autodidak, ini berbahaya. Autodidak ini ketika orang baru belajar, maka ini akan menyesatkan. Banyak orang yang tersesat itu karena belajarnya dia autodidak, berijtihad sendiri dalam menuntut ilmu. Tidak mau belajar dari guru, mau cuma membaca. Saya pengen pelajari sendiri. Apalagi sekarang pakai YouTube ya, ini pakai AI ya, dan sebagainya. Subhanallah. Belajar apalagi ilmu agama, tidak bisa kita belajar dengan apa? Dengan hanya berbekal buku atau medsos atau YouTube atau yang lainnya. Maka harus belajar dengan guru. Suhbatu ustadz. Yang keenam, waktu zaman, dan waktunya lama. Menuntut ilmu itu lama.
Tidak bisa instan. Ilmu apalagi ilmu agama. Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada para sahabat, dan Allah menurunkan Al-Quran. Ini tidak langsung satu kitab Al-Quran 30 juz, tapi satu ayat, satu surat pendek. Ini tidak ada surat panjang itu yang turun satu kali. Semua surat-surat yang panjang itu diturunkan oleh Allah satu ayat, dua ayat, beberapa ayat. Masya Allah. Ini mayoritas Al-Quran demikian. Yang lengkap satu surat disebutkan. Nah, ini Al-Alaq pun ketika turun pertama kali, apakah lengkap? Al-Alaq surat pertama yang turun kepada Rasulullah dari ayat pertama sampai kelima. Nah, ini dari keseluruhan surat apa? Al-Alaq. Nah, ini tidak diturunkan secara sempurna. Disebutkan bahwa yang pertama kali surat lengkap turun seluruh surat, yang pertama turun adalah Al-Fatihah. Itu lengkap. Jadi turunnya nggak bertahap, ini dibagi dua misalkan, enggak. Turun secara lengkap, ini disebutkan surat Al-Fatihah. Ini baru yang lainnya. Ini yang pertama kali lengkap. Nah, baru kemudian disebutkan yang lain. Ini sebagian riwayat yang menyebutkan tentang surat paling lengkap pertama yang turun itu adalah Al-Fatihah. Nah, baru kemudian yang lainnya. Nah, ini disebutkan juga meskipun ada pendapat yang berbeda dalam hal ini. Nah, ini yang disebutkan 6 perkara yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini dijadikan sebagai bekal bagi yang ingin menuntut ilmu, maka 6 ini. Nah, karena itu para ulama mereka menyusun kitab-kitab yang diberikan kepada para penuntut ilmu sebelum mereka menuntut ilmu. Sehingga para ulama mereka ketika ada orang baru belajar, yang diajarkan itu bukan ilmu itu langsung, tapi yang diajarkan justru adalah apa? Adab. Adab dalam menuntut ilmu, adab di dalam belajar, mencari ilmu agama ini. Karena apa? Karena ini sangat penting. Persiapan menuntut ilmu itu adalah dengan diawali mempelajari adab-adab ini yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu sebelum dia masuk kepada ilmu itu sendiri. Karena dengan adab-adab yang dijaga dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan lebih bermanfaat, akan lebih tertata dan bermanfaat dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Karena itu banyak para ulama mereka menulis kitab-kitab adab dalam menuntut ilmu. Nah, termasuk yang sedang kita bahas, beliau yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab ini. Beliau mengatakan, aku mulai menulis poin-poin penting dalam hilyah ini, hilyatul thalibil ilmi. Ini di mukadimah beliau. Itu pertama kali itu beliau menyusun itu judulnya saja. Makanya hilyah thalibil ilmi ini ada nomornya, nomor-nomor dalam kitab ini. Beliau membuat nomor, beliau membuat kerangkanya. Kerangkanya itu disusun duluan oleh beliau rahimahullah ta'ala, itu pada tahun 1408 Hijriah. Nah, ini kira-kira 40-an tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu kitab ini disusun. Pertama kali yaitu ma'alimnya. Ma'alim itu poin-poin pentingnya, kerangkanya. Ini sudah disusun. Dan ketika itu kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dalam keadaan kaum muslimin, alhamdulillah ketika itu, nah ini 40 tahun yang lalu, berarti tahun berapa itu? 80-an. Sekitar tahun apa? 80 sekian. Ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika itu tahun-tahun itu 80-an sekian,
kaum muslimin mereka hidup dalam suasana kebangkitan ilmiah. Maksudnya kebangkitan ilmiah, sebelum tahun itu seolah-olah belajar agama itu hanya tuntutan sekolah saja, pelajaran 2 SKS atau 2 jam pelajaran. Itu hanya sebatas itu saja. Ini. Tetapi mulai tahun-tahun itu bangkit. Ini ada kebangkitan ilmiah, kata beliau. Ini kebangkitan ilmiah. Ini banyak wajah-wajah yang bercahaya dalam majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu yang biasanya kalau yang hadir di pengajian atau kajian ilmiah itu orang-orang yang sudah sepuh, ya. Tapi pada masa itu banyak bermunculan para pemuda yang hadir di majelis ilmu. Ini bukan di sekolah, tapi di majelis apa? Ilmu yang ada di masjid. Masya Allah. Dan terus meningkat semangat dalam menuntut ilmu itu mulai bermunculan pada pemuda. Nah, ini fenomena yang bagus ketika di majelis ilmu yang hadir itu bukan hanya yang tua-tua. Kalau di majelis ilmu, di masjid, sholat, yang datang ke masjid sholat jamaah itu kok tua-tua, ini tanda-tanda kematian ini ya. Tanda-tanda kematian di masjid itu. Ini tambah berkurang jamaahnya itu yang tua-tua semuanya. Ini tidak hidup. Masyarakat di sekitar masjid itu berarti ini masyarakat yang nggak hidup. Maksudnya apa? Generasi mudanya kemana? Kok nggak ada di masjid? Atau di majelis ilmu? Yang hadir para orang-orang sepuh. Ini kajian itu kok orang-orang tua. Tetapi ketika tahun itu bermunculan di majelis-majelis ilmu yang datang para pemuda, Masya Allah. Ini Syekh Bakar Abu Zaid melihat fenomena yang bagus. Fenomena yang bagus pada waktu itu. Masya Allah. Nah, ini. Sehingga apa? Ketika itu kami melihat kataib asyababiyah tatra bertumbuh berjamuran, seperti jamur tumbuh di musim hujan. Majelis-majelis kataib ini adalah kelompok-kelompok belajar lah. Ini di masjid-masjid itu mulai banyak bermunculan dan ternyata banyak dipenuhi oleh para pemuda, para remaja. Masya Allah, ini yang luar biasa. Ini tanda-tanda kebaikan. Kalau yang hadir di majelis itu beragam, sampai bahkan anak kecil. Ini Masya Allah. Ketika saya belajar di Yaman, itu suasana yang ada di majelis kajian guru saya Syekh Mubil rahimahullah ta'ala di negeri Yaman, itu yang hadir ini dari mulai anak TK bahkan masih playgroup itu hadir dan interaktif dengan Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Ini yang luar biasa. Sampai-sampai Syekh Mubil itu kadang memanggil seorang anak kecil. Ini, waktu itu ada anak kecil yang suka berpidato dan pidatonya meniru Syekh Mubil. Masya Allah, ceramah dipanggil, diangkat, didudukkan di mejanya Syekh Mubil, ceramah silakan berceramah. Dan mirip atau persis dengan apa? Kalimat-kalimat yang disampaikan Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Dan itu suatu fenomena yang jarang terjadi di majelis-majelis ilmu, di pondok pesantren. Jadi betul-betul orang tua di sampingnya itu anak-anak kecil, dikasih PR menulis. Masya Allah. Ini fenomena yang bagus ketika di suatu majelis, di suatu masjid, majelisnya itu beragam dari mulai anak kecil, remaja, kemudian pemuda, kemudian dewasa, kemudian yang sudah tua, bahkan yang sampai tua renta. Ini Masya Allah. Ini majelis yang baik. Ini majelis yang bagus. Masya Allah. Maka bermunculan pada waktu itu mereka
Belajar untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Mereka mempunyai cita-cita. Ini yang hadir itu kelihatan semangat, kehadiran, bahkan yang hadir itu terkadang mereka yang mulai dari SMP, SMA, kemudian jami'iyah, orang yang sudah mahasiswa di perguruan tinggi, bahkan sampai di majelisnya para ulama seperti majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu adalah orang-orang yang notabene titelnya sudah magister, doktor, itu duduk di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin. Belajar bersama yang tingkatannya masih SMA. Hadir di majelisnya beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini yang luar biasa. Sehingga Pak, titel yang mereka miliki tidak menghalangi untuk malu menuntut ilmu bersama yang masih muda, yang masih sekolah. Sekolah SMP dan SMA. Masya Allah. Nah itu. Sehingga Pak, mereka mempunyai semangat. Mempunyai semangat dalam belajar. Ini yang menyenangkan. Ini yang fenomena yang merupakan fenomena yang menyenangkan. Sehingga Pak, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati mereka, para pemuda, remaja, yang kemudian mereka hadir untuk belajar menuntut ilmu. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid, lakin labud alihadin nuatil mubarakah. Maka yang perlu untuk apa? Untuk fenomena tumbuhnya fenomena yang baik, benih-benih yang baik, yang penuh barokah ini perlu untuk diairi. Beliau mengatakan ini perlu diairi. Munculnya benih-benih yang bagus ini harus dirawat, dikasih air. Untuk apa? Untuk supaya tumbuhnya itu bagus. Nah ini dijaga, dirawat, kata beliau, fi masaratiha, dalam perjalanannya, kafatan, secara keseluruhan. Nasral lidzamanati allati taqufu anhal awsar wa ta'assur fi masanid talaq. Ini dalam rangka untuk menjaga jangan sampai nanti di tengah perjalanan ini bisa Pak rusak atau tidak baik pertumbuhannya. Ini dalam masa menuntut ilmu dan ketika dia mengamalkan ilmunya. Ini harus dijaga. Dengan apa? Dengan diajarkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini, Masya Allah. Baik itu dalam menjaga pemikiran, akidah, dalam perilaku. Ini, subhanallah. Dan menjaga jangan sampai terjatuh ke dalam sifat-sifat buruk. Ini, Masya Allah. Dan kata beliau, saya menulis kitab yang lainnya yang juga berkaitan dengan masalah menuntut ilmu atau pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Adanya fenomena yang disebabkan karena tidak dijaga adab ini, adab menuntut ilmu. Beliau menulis kitab yang lainnya yang judulnya At-Ta'alum. Apa itu ta'alum? Ta'alum, kalau ta'allum itu belajar. Tapi kalau ta'alum itu sok tahu. Sok apa? Sok tahu. Artinya fenomena sok tahu ini, ta'alum, itu disebabkan ketika seseorang belajar ilmu agama apalagi, tapi tidak melalui tahapan yang benar. Tidak diawali dengan menata niat yang baik. Nah, ini yang berbahaya. Ketika seseorang tidak diiringi dalam menuntut ilmu dengan niat yang ditata sejak awal dan cara yang salah dalam menuntut ilmu, ini bisa melahirkan fenomena ta'alum yang banyak terjadi di masa sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, ini sejak zaman dulu sampai sekarang. Adapun fenomena yang terjadi di masa sekarang ini, kita bisa menyaksikan di medsos. Ya, banyak orang itu dia tidak punya ilmu tapi komentator ulung. Ya,
komentator ulung di medsos. Ini, subhanallah. Sehingga apa, kelihatan bagaimana di dalam medsos ini komentar-komentar mengomentari ulama bahkan ini dengan komentar-komentar yang luar biasa mengerikan, yang menunjukkan bagaimana kapasitas ilmu yang dimiliki orang tersebut. Makanya ini penting, orang yang menuntut ilmu jika tidak diiringi dengan adab, dengan niat yang ditata sejak awal, ini dalam menuntut ilmu, maka yang terjadi dikhawatirkan justru bukan menjadi orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Ini yang berbahaya. Ini sehingga orang yang berilmu itu banyak di zaman sekarang ini, apalagi disusupi dengan orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang berilmu, tetapi sok berilmu. Apalagi di zaman AI sekarang ini, ya kan? Di zaman sekarang ini orang bisa menulis makalah cuman kasih prompt apa itu prompt? Redaksi perintah kepada AI untuk membuat makalah dalam hal ini dengan panjang 100 halaman, kemudian dan lengkapnya dengan dalil-dalilnya dan seterusnya. Ini masya Allah bisa jadi sebentar. Subhanallah. Ini bahayanya ketika tidak diiringi dengan adab-adab. Dia nisbatkan penulisnya fulan. Penulisnya fulan? Padahal penulisnya AI. Penulisnya AI. Ini yang terjadi. Sehingga kaidahnya orang yang tidak punya ilmu sebenarnya tidak bisa memberi ilmu. Makanya ini berbahaya ketika seseorang dalam menuntut ilmu dan dia kemudian tergesa-gesa sampai akhirnya muncul ta'alum ini. Maka ini hendaknya diperhatikan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, tujuan beliau dalam menulis kitab ini adalah memberi bekal kepada mereka yang ingin menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu, agar bermanfaat ilmunya itu dan berjalan dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang baik, yaitu mengharapkan ridha Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Insyaallah akan kita baca dalam kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد